Nah, saudara, eh, yang ditetapkan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan itu adalah mereka yang diusulkan oleh lembaganya. Kalau itu pejabat negara diusulkan oleh lembaganya. Bahkan lembaga negara itu boleh mengusulkan juga orang yang bukan dari lembaganya. Nah, selama ini mantan menteri, kemudian mantan ketua dan wakil ketua lembaga negara itu selalu diusulkan sejak adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Nah, undang-undang itu dikeluarkan tahun 2009 dan sejak tahun 2010 ditradisikan di dalam acara kenegaraan itu bahwa pejabat-pejabat itu dianggap berjasa, sehingga begitu habis masa jabatannya biasanya diusulkan oleh lembaganya. Semua, tidak terkecuali, semua mantan ketua dan wakil ketua lembaga negara itu ya mendapat selama tidak ada masalah hukum. Bahwa kemudian ada yang mendapat masalah hukum sesudah mendapat itu soal kemudian, karena syaratnya itu pada saat diusulkan dan kemudian disetujui itu tidak ada masalah hukum. Memang ada yang kemudian mendapat masalah hukum, misalnya Pak Irman Gusman itu sudah mendapat bintang Mahaputra Adi Pradana sebelum ada kasus. Kemudian Pak Jero Wace, Menteri SDM ketika itu, kemudian Pak Surya Dharma Ali itu dapat bintang Mahaputra, kemudian Pak Taufikur Rahman, siapa namanya? Ya, Taufikur Rahman yang wakil ketua PAN itu. Iya, Taufikur Rahman ya, yang wakil ketua PAN yang sekarang sedang di penjara itu. Nah, itu aturannya. Nah, ada kemarin yang bertanya begini, tidak ada keharusan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 bahwa wakil ketua lembaga negara atau mantan menteri itu mendapat bintang jasa, bintang Mahaputra. Sesudah dibaca memang tidak ada keharusan. Tetapi di dalam pasal 30 undang-undang tersebut menyatakan bahwa penerima bintang jasa itu diusulkan oleh, antara lain yang mengusulkan itu, lembaga negara. Nah, ketika lembaga negara mengusulkan, ya kita cari syarat-syaratnya, ada syarat umum, ada syarat khusus, gitu ya. Nah, itu semua ada di undang-undang. Nah, ketika misalnya Mas Fahri Hamzah dan Pak Fadlizon itu diusulkan kepada Presiden untuk mendapat bintang, ya kita seleksi. Yang mengusulkan siapa? DPR. Dia pernah menjadi wakil ketua DPR penuh 1 periode. Ya. Kemudian kita seleksi, kita teliti, gitu, sudah memenuhi syarat. Kalau kita tidak boleh menolak secara objektif. Misalnya, kalau mengatakan, oh itu kan orang yang anti pemerintah, sangat kritis. Ya kan tidak boleh orang kritis lalu haknya tidak diberikan kalau orang yang lain dalam posisi yang sama yang sudah mendapat. Misalkan yang lain itu kan sudah mendapat semua, yang ya itu tadi saya sebut Irman Gusman, Marzuki Ali, Taufik Kurniawan dari PAN, ya, Taufik Kurniawan dari PAN. Yang tadi yang seangkatan dengan Pak Fahri dan Pak Fadlizon itu ada tadi bersama Agus Hermanto juga,
yang seangkatan sama-sama wakil ketua DPR pada saat yang sama. Sementara Taufik Kurniawan sudah dapat dulu, meskipun seangkatan, karena Taufik Kurniawan ini 2 kali menjadi wakil ketua DPR. Wakil ketua DPR yang pertama langsung diberi begitu selesai, yang kedua terpilih lagi, tetapi kemudian di tengah jalan ada kasus. Nah itu kasus hukumnya lain dengan urusan pemberian tanda jasanya atau bintang mahaputranya itu, karena itu diberikan sebelum ada kasus. Nah syarat-syarat memang di antara syarat umum itu disebutkan bahwa yang berhak menerima itu adalah mereka yang tidak terlibat dalam tindak pidana, yang belum pernah dihukum dalam karena tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih gitu. Nah mereka yang dapat ini pada saat mendapat itu tidak ada masalah, semuanya memenuhi syarat, sehingga lalu kita berpikir kalau ini mau ditolak apa alasannya? Yang lain diberi kok, yang ini mau ditolak. Kalau alasannya kritis, nanti kalau ada pemerintah baru yang lain lagi lalu kritis, orang lain tidak dapat juga hanya karena kritis. Oleh sebab itu kita harus objektif menegakkan aturan hukum itu. Nah, begitu aja. Dan tadi banyak yang mendapat bintang ya. Tadi saya juga terharu ketika tenaga-tenaga medis itu ya, yang dokter suaminya sudah meninggal, istrinya meninggal, perawat gitu, ada 22 orang tadi yang kita undang, banyak yang nangis sesenggukan gitu, sambil memberi hormat gitu, menunjukkan tangan, kan tidak boleh salaman, itu nangis, ada ibu-ibu yang nangis, ada juga seorang anak laki-laki masih muda karena ditinggal oleh ibunya dan sebagainya. Nah, itu tadi yang mendapat itu sebanyak 22 orang untuk tenaga kesehatan. Tetapi memang yang menjadi berita kok jadi soal Pak Fahri, Pak Fadlison gitu. Kok itu beritanya, padahal itu sebanyak 58 orang. Nah, itu saja penjelasan dari saya.